Jangan salah dipahami bahwasanya kasih cooler mobil saya jadi kenceng, transmisinya jadi kenceng, bukan seperti itu. Jadi bahwasanya kalau misalnya di luar spek dia udah dibikin mobil itu nggak respon, nggak bisa di jalan digas, itu menghindari kerusakan tadi sebenarnya. Kalau dilanjutkan ya bisa itu langsung putus untuk steel wheelnya kalau dihajar terus ambrol. Kalau jiwanya anak muda pengen balapan sport ya nggak usah pilih yang nggak itu usah pilih CVT. Yang lain aja. Yang lain aja. Yang ingin menambahkan cooler tambahan ya? Ya, silahkan berkonsultasi dengan GK Auto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat AHPedia. Selamat sore, bertemu kembali dengan konten-konten terbaru dari AHPedia. Kali ini kita berada di bengkel GK Auto, Kota Wonosari, masih daerah Yogyakarta. Tidak jauh dari kota Yogyakarta, yang mau datang ke sini daerah Bantul, mau merapat boleh, atau daerah Jalan Wonosari dari ujung Jogja sampai Jalan Wonosari sini juga boleh. Ya silakan, di sini banyak tenaga-tenaga yang sudah pro, bekerja lama di bidangnya masing-masing. Ada transmisi, ada mesin, kaki-kaki, pokoknya rame deh di bengkel GK. Melayani semua merek, ada Nissan, Honda, dan yang lain silakan, Mitsubishi, ada juga Suzuki ya, dan mobil-mobil yang lain silakan merapat di bengkel GK Auto. Di bawah ini ada nomor teleponnya. Baik, Sobat AHPedia, kemarin kita banyak mengangkat tema transmisi matic ya. Ada pertanyaan bunyinya seperti ini. Bagaimana kalau kita menambah cooler di mobil transmisi matic yang fungsinya itu untuk mendinginkan oli dari transmisi tersebut? Nah, kita akan bertanya dengan Mas Mahfud di sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Mahfud. Waalaikumsalam, selamat sore Pak Taufik, selamat sore Sobat AHPedia dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, kita bertemu lagi dengan Mas Mahfud yang akan menjawab pertanyaan dari Sobat AHPedia seputar mobil matic yang katanya ada yang menyebabkan oli itu bisa cepat panas, dan solusinya ada, tapi ini tambahan. Nah, kita tanya nih, apakah tambahan ini aman atau gimana? Dan fungsinya seperti apa? Bisa dijelaskan? Kok bisa panas, Mas Mahfud, oli matic? Ya, kalau oli transmisi CVT itu kenapa olinya cepat panas? Balik lagi kita harus tahu untuk kinerja oli untuk transmisi CVT sendiri ya. Ya, kita ngomongin di sini adalah tekanan kerja untuk oli transmisi CVT. Itu kebanyakan mainnya udah di sekitar di atas 10 bar sih. 10 bar, di atas 10 bar. 5 sampai 10 itu standar. Jadi kalau misal ada trouble biasanya dia di atas 10 bar. Jadi komponen situ kan oli dengan tekanan segitu pasti panas. Nah, makanya kadang-kadang itu butuh pendinginan, apalagi mobil dipakai buat tanjakan, butuh tenaga ekstra di transmisinya, bebannya juga ekstra, dan itu kan cepat panas untuk olinya karena tekanannya dipakai tinggi buat menjepit si puli sama steel bellnya tadi, karena buat angkat beban ya. Begitu. Jadi itu kan jadi olinya cepat panas, walaupun komponen si puli sama steel bellnya juga ikut panas, tapi olinya juga panas karena tekanannya tinggi. Oli kan mungkin ada titik jenuhnya, untuk tekanan berapa panas itu juga kurang bagus untuk daya tekan juga. Jadi biar lebih stabil, opsinya adalah dikasih cooler tambahan untuk jalur oli transmisi CVT-nya, biar olinya diharapkan waktu posisi kerja ekstra, suhu oli transmisinya panas, itu lebih agak stabil suhunya, jadi nggak terlalu panas, jadi tekanan itu lebih stabil gitu. Oke, baik. Kalau dilihat penyebab utamanya, kapan sih muncul? Apakah itu memang kalau tanjakan atau lagi RPM-nya tinggi terus gitu, itu membuat tekanan tinggi, atau memang ada kerusakan di dalam komponen mekanik matic? Oke. Kalau untuk CVT kebanyakan untuk selama dia masih normal di kisaran kinerja antara 5 sampai 15 bar kurang lebih, atau berarti di satuan MPa berarti 0,5 sampai 1,5 bar ya. Itu kalau kondisi normal. Cuman kalau di atas, kalau nggak normal biasa sampai 2 MPa, berarti sekitar 20 bar ya. Sampai ke atas bisa sampai 50 bar, berarti 5 MPa. Itu sampai segitunya tekanan tinggi. Dengan kondisi itu pun kalau lagi trouble
kondisi idle pun tanpa masuk gigi udah ngunci tekanannya sekian, makanya olinya panas kayak gitu. Jadi maintenance untuk penggantian oli itu sangat direkomendasikan biar menghindari hal yang tidak diingat tadi. Jadi tekanannya ngunci di tinggi gitu, jadi merusak komponen. Kalau udah sampai tinggi, otomatis yang rusak pasti utamanya puli sama steel bellnya baret gitu. Jadi maka cepat rusak. Kejadian awal mulanya kayak gitu, dari oli, tekanan olinya terlalu tinggi, kurang pendinginan, ya wes cepet. Jadi komponen apa namanya logam panas. Kalau nggak ada pendinginan pasti cepet rusak, pasti aus kayak gitu. Kalau penyebab utama tadi yang trouble, kasus trouble pada CVT itu yang menyebabkan tekanan tinggi itu apa biasanya? Biasanya lebih ke arah ya maintenance tadi, maintenance yang sering terlambat. Oli. Oli. Oke. Oli kotoran tadi nyumbat di plunger, regulator atau solenoid lain buat ngatur tekanan oli tadi, karena dia sangat dinamis ya, sensitif, sangat dinamis, ibaratnya harus cepat berubah tekannya sesuai kebutuhan. Makanya perpindahannya halus. Iya, karena dia perubahan tekanannya sangat fleksibel banget, dinamis banget. Terjadinya sumbatan itu salah satu faktor penyebab tekanan tinggi dalam macet biasa. Macet. Sebuah selenoidnya macet, sampai si regulator olinya juga macet. Biasanya sering kita mati bongkar itu utamanya di pompanya dulu yang kena. Nah, macet ini disebabkan apa? Kotoran dari maintenance yang telat. Oli yang telat ganti. Oke. Telat itu tadi dia nyumbet biasanya di plunger untuk regulator di pompa oli. Dia ngunci tinggi ya, terus solenoidnya juga macet. Jadi nahan terus di tekanan tinggi, nggak dibocorin kayak gitu. Jadi tekanannya langsung tersalurkan ke puli sama steel band, jepit terus. Ya biasanya kalau sudah kayak gitu si pihak produsen atau apa dia sudah merancang namanya fail safe. Bahwasanya kalau misal di luar spek dia udah dibikin mobil itu nggak respon, nggak bisa di jalan digas. Itu menghindari kerusakan tadi sebenarnya. Kalau dilanjutkan ya bisa itu langsung putus untuk steel wheelnya kalau diajar terus ambrol. Tapi ada ya beberapa merek mobil itu sudah ada penanganannya di fail safe biar kerusakan itu diminimalisir. Kalau di Nissan ada fail safe? Ada. Jadi kalau misal kendaraan Nissan misal kayak L11, itu utamanya L11 ya, kayak Juke. Itu misal sudah kayak itu guys. Itu salah satunya tekanan olinya sudah nggak normal. Itu nggak ada indikator yang menyebutkan bahwa ini ampernya naik tekanan olinya tidak normal. Kalau indikator untuk tekanan oli normal nggak ada. Cuman kalau di Nissan itu ada namanya CVT deterioration date namanya. Itu secara berkala itu sering dicek. Itu kalau nggak salah dia mainnya adalah poin kurang lebih, kalau mainnya di 220.000 poin ya kalau nggak salah standar pabrikan di bukunya. Cuman kalau kita ngomongin untuk area di Asia, terutama Indonesia dengan kultur cuaca tropis ya, itu kadang-kadang belum sampai poin tersebut transmisinya sering bermasalah, makanya lebih sering kejadian slip, kejadian karena kita ngomongin setiap daerah kan beda-beda. Itu mungkin racikan Jepang sana, tapi untuk di negara kita di tropis kan kurang sesuai atau gimana, sama medannya kita ya mungkin terlalu ekstrim, terlalu liak-liuk kayak gitu, kurang tahu, ibarat itu engineer sana yang mikirin. Cuman dari pengalaman kita di lapangan emang walaupun belum tercapai poinnya penggantian, kondisi oli sudah tidak layak sebenarnya. Kalau kita lihat di prosedur bahwasanya olinya CVT itu minta lebih bersih. Biar rajin maintenance berarti. Sebenarnya jadi kuncinya. Jadi kalau kita sudah dapat warning seperti itu, berarti kuncinya kita harus sering bersih, sering ganti oli Matic CVT. Jadi biar usianya lebih panjang, lebih awal. Baik, pengguna yang suka kebersihan pakai CVT cocok. Baik, nih ya, Mas Mahfud, ini ceritakan tadi awal kerusakan dari tekanan tinggi itu kan adalah maintenance yang mungkin tidak terlalu terlalu care ya, tidak terlalu bagus gitu ya. Nah, mengakibatkan ada kotoran. Nah,
Kalau kotoran ini kita bersihkan di awal, dari awal kita rajin lah mengganti. Mungkin kalau kita nggak pakai poin, kita pakai kilometer pokoknya kan ya. Pokoknya 60 km kita ganti lah. 60.000 km ganti. Nah, apakah kalau kita lakukan ini, peluang kenaikan suhu dari oli itu juga tetap ada? Peluang kena itu ya sebenarnya sudah diminimalisir dengan maintenance. Jadi sebagai saya acuan paling simpel aja gini aja. Kita ngomongin hampir sifatnya hampir mirip ya. Ini minyak goreng aja. Minyak goreng kalau jenengan panasin terlalu panas nggak ada yang digoreng. Apa kondisi minyaknya itu tetap bening atau jadi keruh? Hitam, ya. Dan hitam, Bang. Ya, itu tadi dengan kenaikan suhu olinya pasti hitam, minyaknya juga jadi hitam. Dia tingkat pelumasannya juga pasti berkurang. Nah, secara logika paling gampang seperti itu. Dengan suhu panas, kalau misal dia suhunya terjaga, walaupun dipakai berapa kali kan nggak cepat keruh. Ada jadi tugasnya cooler di situ. Jadi biar suhunya terjaga, nggak terlalu panas, jadi bisa pelumasannya lebih bagus. Jadi komponen-komponen lain tadi nggak sampai macet, kayak pelunya regulator solenoid untuk ngatur tekanan, jadi nggak cepat macet. Kayak ibaratnya namanya juga untuk CVT sendiri tekanan kerjanya juga tinggi. Di situ menjadi permasalahan di situ. Tekanan kerjanya tinggi, kalau pelumasannya tadi berkurang karena panas, nah ya cepat komponennya kan cepat menguap di dalam. Baik, jadi ada dua yang harus diperhatikan ya, selain rutin maintenance, perjalanan yang dilalui dan cara berkendara, sehingga tidak menimbulkan panas yang berlebih untuk kinerja Matic CVT. Oke, berarti kita kalau berkendara CVT itu tidak bisa seperti berkendara mobil AT berarti? Yang minimal AT lah. Kalau ke manual kan ekstrim untuk, ya. Kalau untuk kenyamanan dan keawetan dikurangin lah. Dikurangin. Itu ya cocoknya biasanya ibu-ibu yang pengen santai kota, pengen santai gitu. Kalau jiwanya anak muda pengen balapan sport ya nggak usah pilih yang itu dah. CVT. Yang lain aja. Yang lain aja. Atau malah lebih bagus ya wis manual aja. Itu lebih enak deh, ganti kompleks selesai. Jadi nggak ribet ibaratnya. Kampas habis ganti kompleks selesai. Oke. Nah, baik. Nah, kita masuk nih ke solusi. Solusi kan tadi ditambah tambahan pendingin, alat tambahan pendingin. Nah, ini bagaimana cara kerjanya gimana, Mas? Jadi cara kerjanya, jadi kalau saya ambil adaptasi untuk sistem AC aja ya. Oke. Sistem AC itu dari freon itu kan ada dari kompresor ada tekanan. Itu dilewatin kondensor. Ya, kondensor di luar. Tujuannya apa? Tekanannya tetap, tapi suhunya turun. Gitu. Tekanannya mirip kayak gitu. Jadi mirip-mirip kayak gitu. Jadi kalau yang sekarang itu proses pendinginannya bagaimana? Dia cuma mengandalkan dari air radiator. Jadi kalau misal sistem pendinginan Anda bermasalah, ya wes cepet tuh. Jadi kalau kan, radiator bermasalah, pasti Matic ikut bermasalah. Iya, karena posisinya kan suhunya panas, jadi kurang mendinginkan juga. Jadi dia jadi satu pendinginan si radiator tadi dipakai buat mendinginkan untuk oli transmisi CVT. Untuk yang dipakai sebagai salah satu contoh dipakai untuk L11 sama juk tadi itu jadi satu kesatuan. Untuk beberapa seri emang sudah ada improve dari pabrikan, itu sudah dibuatkan cooler tersendiri. Contoh itu Nissan X-Trail T32 itu sudah ada. Nah, kalau untuk Serena kayaknya belum deh. Serena C26 belum? Belum ada. Oke. C27? C27 saya belum tahu. Karena yang terbaru mungkin sudah pakai ya. Bisa jadi kalau dari improve kayak gitu. Jadi itu balik lagi ke pihak TPM ya. Baik. Nah, bagaimana cara apa yang diinstal, Mas? Kalau kita memasang tambahan cooler di kendaraan CVT kita? Kalau tambahannya paling yang pertama nanti adapter yang masuk ke transmisi yang keluar itu yang cooler itu dibeliin adapter yang baru. Nah, bisa kayak originalnya atau dimodif. Kalau dimodif berarti jalur untuk radiatornya berarti udah dibuntu, jadi nggak dilewati tadi, dia langsung keluar langsung ke selang ke coolernya, ke cooler yang di depan eksternal ya. Berarti nanti coolernya diletakkan di depan? Coolernya di depan. Di depan. Di depan. Jadi biar tujuannya biar lebih dingin di depan.
Jadi mirip kayak punya motor ya? Kan ada motor-motor apa? Suzuki Ada itu. Satria-nya logikanya kayak gitu. Oke. Jadi biar lebih dingin untuk olinya gitu. Baik. Nah, jadi yang didinginkan itu ternyata olinya ya? Olinya. Bukan air radiatornya lagi tambah pendingin, bukan ya? Bukan. Oke. Jadi olinya langsung yang didinginkan. Jadi makanya saya ibaratkan sama kayak di sistem AC itu seperti itu. Jadi tekanannya itu tetap stabil, tinggi, cuman temperaturnya kalau bisa dibikin stabil gitu. Ada yang sampai ekstrim itu dikasih kipas tersendiri biar lebih maksimal. Kipas lagi, ya benar. Biar lebih maksimal. Jadi nggak mengandalkan dari hembusan angin saat kendaraan berjalan, tapi juga dibantu kipas tersendiri. Ada yang udah gitu. Secara prinsip tentunya ya masuk akal ya. Masuk akal dan bermanfaat. Bermanfaat. Kebanyakan dari konsumen sendiri setelah masang itu buat make di jalan tanjakan ekstrim yang tinggi kayak Dieng atau gimana itu lebih bisa bertahan. Nah, ini pertanyaannya nih. Mas kan bilang lebih bisa bertahan. Apakah dengan adanya kipas itu saya bisa lebih ngebut lagi? RPM saya sebucuk gitu kan? Gimana kira-kira? Sebenarnya nggak bisa. Oh, nggak bisa. Nggak bisa. Jadi gini, jangan salah dipahami bahwasanya kasih cooler mobil saya jadi kenceng, transmisinya jadi kenceng, bukan seperti itu. Jadi transmisi tadi itu sudah ada bawaan kekuatan dia untuk ngangkat beban. Jadi harus dipahami ya. Jadi saya ibaratkan lagi kayak orang angkat beban, atlet itu misal dia kekuatan beban ngangkat itu 100 kilo misal. Tapi dengan kondisi normal dia cuman kuat ngangkat cuman 3 kali. Nah, dikasih coolant itu kayak kita kasih doping atau buat dia treatment biar ototnya nggak cepet kram, cepet gimana. Dia bisa repeatednya bisa lebih dari 3 kali. Bisa 4, 5 atau bagus itu bisa sampai 10 misalnya gitu. Nah, seperti itu. Jadi bukan terus dia kuat ngangkat sampai 120 kilo, bukan. Jadi kalau dibilang dipakai buat tanjakan, untuk beberapa tanjakan jadi kuat, tapi di tanjakan tambah ekstrim ya belum tentu tambah kuat. Tanjakan terus Ya kalau terus-terusan ya itu tadi baik, berarti harus dipahami ya, pahami tadi. bahwa cooler tadi itu bukan membuat transmisi matic jadi galak gitu ya. Enggak. Oke, jadi dia hanya menambah repeatnya saja ya. Kemampuan dia untuk melalui tanjakan. Diporsir tadi buat beban tanjakan tinggi kan itu kan. Jadi lebih ke arah ke sana, bukan terus apa ya jadi ngebut kenceng, bukan. Berarti tetap berlaku dong tadi kebersihan oli dijaga. Tetap. Terus cara berkendara dijaga, dan sama lagi satu lagi medan yang dilalui tetap dijaga ini. Tetap dijaga. Itu salah satu cara biar usianya lebih panjang untuk transmisi, dan kenyamanan jenengan sebagai pemilik kendaraan juga lebih terjamin. Karena ada tambahan pendingin ya untuk oli transmisi CVT-nya. Apakah karena adanya tambahan itu oli jadi nggak cepat kotor? Atau enggak juga? Hah? Iya. Kalau itu dipasang, itu biasanya butuh biaya tambahan berapa sih? Perkiraan itu? Tergantung part yang dipasang. Kalau part yang biasa ya rata-rata sih bisa sampai 2 sampai 2,5. 2 sampai 2,5. Ada sampai 3 juta, tergantung sih. Yang paling mahal pasti ya di itunya apa? Coolernya. Karena ada yang cuman kecil, ada yang besar gitu kan. Dan itu cocoknya dipakai untuk mobil apa, Mas? Dipasang untuk mobil apa? Kan CVT sekarang banyaknya, yang kecil sampai yang besar. Mobil yang besar maksudnya ya kayak apa? Kayak CR-V ya, udah CVT kan. Nah, CVT. Itu bagaimana tuh? Bisa aja, semuanya bisa. Jadi semua tipe bisa. Tujuannya emang ke sana, jadi mendinginkan untuk oli CVT ya, biar usianya transmisinya lebih awet. Untuk temperatur olinya juga lebih terjaga, lebih stabil. Baik. Nah, mobil besar dan mobil kecil CVT itu ada perbedaan nggak? Lebih cepat panas yang besar atau yang kecil ini tidak terlalu sering panas? Pengaruh nggak sih? Sebenarnya lebih ngaruh. Pengaruh. Berarti jadi kan gini, transmisi itu kan logikanya menyalurkan tenaga dari mesin. Nah, berarti kalau tenaga mesinnya sudah besar, berarti kan kayak ibaratnya dia cukup gigi kecil aja udah kenceng. Iya, udah gitu kan. Jadi kalau misal sisi kecil berarti kan yang bekerja ekstra, bikin smooth, ada tenaga, berarti transmisinya.
Yang kerja keras. Kerja keras, harus lebih adaptif kan lagi kan. Oke. Nah, makanya biasanya sering kejadian adalah mesin-mesin yang nggak terlalu besar, kejadian transmisi jebol itu. Mesin di bawah 2000 semua. Yang kena masalah? Masalah. Karena dia pengen kenceng, tapi tenaga ya itu tadi transmisinya kerja ekstra CVT-nya. Tuh, Sobat Apedia, pemilik kendaraan 1500 berarti ke bawah ya? Ya, 1500 dan 1200, 1000 gitu ya. Sekarang kan rata-rata ada CVT. CVT. Oke. Ya Dan gitu. Kalau banyak yang saya lihat di jalan tol itu yang 1500 dan 1200 ini kan kenceng-kenceng larinya. Nah, iya. Kan berarti butuh tenaga besar ya? Iya, tapi kan nggak bisa ekstra. Ekstra. Yang capek berarti transmisinya. Makanya sering kejadian transmisinya sempat jebol kayak gitu. Oke. Jadi sangat menaga. Jadi tenaga terus kecepatan tadi yang berperan besar ada di transmisi CVT-nya. Konsumsi kan ditekan habis biar irit. Ya. Nah, dari situ. Jadi jangan sampai karena ditambah apa? Modul cooler free maintenance gitu ya. Jangan. Iya, kalau ada ibaratnya semua orang mau berarti. Baik, Sobat Apedia, yang ingin menambahkan tambahan cooler tambahan ya? Iya, ya, silakan berkonsultasi dengan GK Auto. Nanti dikonsultasikan apakah disiapkan barangnya oleh GK atau mungkin ada yang sudah beli barangnya. Mau konsultasi gimana masangnya, silakan datang ke sini. Kita ada di daerah Wonosari, nggak jauh-jauh banget lah. Yang penting bisa terpasang, ya kan? Terpasang dan memang bagus, bermanfaat untuk kendaraan. Sobat Apedia, begitu ulasan kita di konten kali ini. Ternyata tambahan itu untuk pendingin oli CVT itu sangat bermanfaat untuk kendaraan. Nah, silahkan berpikir ulang apa yang harus dilakukan. Kalau belum mau menambah, jaga cara maintenance-nya dan jaga juga cara berkendaranya ya. Biar kendaraan kita bisa jadi lebih awet. Oke. Baik. Terima kasih Mas Mahfud. Sama-sama Pak Taufik, sama-sama Sobat AHPD. Semoga ilmu dan sharingnya bisa bermanfaat buat Sobat AHPD semua dan pecinta otomotif dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.